Assalamualaikum, ikutin kegiatan aku hari ini di dapur yuk. Hari ini aku mau masak jantung pisang. Ada yang suka makan jantung pisang juga enggak? Nah, kita panaskan dulu air, terus potong-potong ini jantung hatinya supaya tidak nyakitin. Potong atau iris-irisnya dengan tipis supaya enggak nyangkut nanti di tenggorokan pas lagi dimakan. Jangan lupa getah-getah yang nempel dan lengket itu dibuangin. Terus ini airnya udah mendidih, masukin ke dalam air yang panas supaya nggak nyakitin hati lagi. Ini agak hitam, jadi kita akali nanti. Tambahin garam dulu aja, diaduk-aduk, kita lihat kehitamannya ya, seperti kulitku ini yang hitam. Terus ini kan hitam, tambahin saja asam jawa, asam apapun itu bisa. Ini diaduk-aduk, nanti dia akan terbleaching menjadi sedikit keputihan, bukan putih ya, tapi lebih ke kuning, nggak hitam. Nah, bisa dilihat sudah mulai kekuningan, ini nggak terlalu hitam. Nah, kebetulan ini jantung pisang yang udah lama banget tinggal di kulkas, mungkin ada semingguan, tapi masih bagus. Ini untuk bumbu tumisannya, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai besar, dan tomat. Bumbunya itu kalau diulek lebih enak, apalagi tambahin cabai rawit yang banyak. Di sini aku lagi busui, jadi nggak bisa makan yang pedas-pedas. Ini cabai rawitnya aja buat letusan, nggak diiris-iris. Nah, ini jantung hatinya udah matang, bisa ditiriskan dan dibuang asamnya. Tumis bumbu yang udah diiris-iris tadi sampai harum, masukkan percabean dan tomat. Ini diaduk sampai sedikit layu. Setelah layu, masukkan jantung hati yang udah ditiriskan airnya tadi, terus dioseng-oseng. Nah, kalau aku di sini suka masak tumis-tumisan itu minyaknya yang agak banyakan, jadi nyemek gitu. Ini dapur aku semerbak, harum banget, udah lapar juga ya. Diaduk-aduk, digulah galeh. Nah, ini aku tambahkan air, ini air bersih ya bun, tapi aku pakai periuk yang bekas ngerebus jantung hatinya tadi. Nah, ini kita masak sebentar aja, terus tambahkan garam, gula pasir, penyedap sesuai selera, gula merah lebih enak. Nah, ini diaduk-aduk lagi, dimasak sebentar sampai airnya menyusut. Ini udah mateng, udah bisa disajikan, bisa dilihat menggoda selera ya. Yang suka makan jantung pisang wajib dicobain ditumis seperti ini. Rasanya enak banget dimakan dengan nasi hangat, apalagi kalau ada ikan asinnya, luar biasa enaknya. Masalah-masalah kehidupan akan terlupakan seketika. Bisa dilihat ini menggoda banget kan. Nah, di sini habis masak jantung pisang, aku mau lanjut bikin rempeyek atau peyek. Aku kupas kelapanya dulu, soalnya di sini peyek aku pakai santan ya. Ini kelapa udah lama banget waktu Hakikah Fabi dulu, udah sekitar 3 bulanan, tapi isinya masih bagus, alhamdulillah. Nah, ini disulap kelapanya, enggak butuh tenaga, ini kita parut dulu. Ada yang masih punya parut legend seperti ini, parut tangan. Nah, kalau aku kebetulan masih punya ya. Ini sebetulnya baru beli, soalnya yang lama nggak tahu kemana, nggak pulang-pulang. Udah kayak Bang Toib, ini udah selesai diparut kelapanya. Kebetulan ini santan kentalnya aja yang mau diambil. 2 kali perasan aja udah cukup. Ini dapat 700 ml. Ini bumbu untuk peyeknya, ada ketumbar, bawang merah, bawang putih, kemiri, kencur, garam, dan masako. Ini diulek dulu. Ini coet legend aku juga, udah lama banget nemenin aku ngonten. Dari 2018 dia udah nemenin aku di YouTube. Nah, ini udah halus. Ini santannya bisa dilihat, nggak terlalu kental juga ya. Terus ada telur, ada tepung beras,
Nah, di sini bumbunya aku masukin, dicampur semuanya bahan-bahannya, termasuk masako juga. Boleh tambahkan penyedap atau micin, tapi di sini aku lupa nggak pakai. Nggak apa-apa, rasanya tetap enak. Ini diaduk semua sampai rata. Ini tepung berasnya aku cuma pakai 400 gram, soalnya ini tepung beras sisa kemarin waktu aku bikin tempe goreng. Ini santannya udah aku masukkan sedikit demi sedikit, diaduk rata sampai tidak ada yang bergerinjil. Di sini juga aku enggak saring ya adonannya. Nah, ini bisa dilihat udah mulai tercampur rata, terus tambahkan santan sisanya tadi. Jangan sampai hitam-hitam dari kelapanya itu ikut. Nah, ini udah bisa dilihat adonannya udah sempurna. Seperti ini kekentalannya. Enggak lupa tes rasa udah pas atau belum. Untuk toppingnya ada kacang yang aku udah belah-belahin sama daun seledri. Panaskan minyak yang agak banyak. Jadi sebelum digoreng ini adonannya diaduk dulu supaya tidak ada yang bergerinjil. Tambahkan topping terus digoreng. Goreng seperti menggoreng peyek pada umumnya. Ini bentuk nggak sempurna nggak apa-apa, yang penting rasanya mantap. Untuk pertama gorengan ini biasanya agak lengket wajahnya, untuk hasilnya juga kurang bagus. Nanti untuk kedua dan ketiga kali dan seterusnya itu bagus. Ini cara aku goreng peyek, aku ikutin cara orang tua aku ya. Sedikit cerita, jadi aku bikin peyek ini karena lagi kangen banget masakan keluarga aku di kampung. Kalau di sana peyeknya itu pakai kencur, kalau di sini banyak juga sih yang jual tapi nggak pakai kencur. Rasanya itu beda. Jadilah aku bikin sendiri, kebetulan anak juga lagi dijaga sama suami. Nggak apa-apa, kita curi-curi waktu ya, sambil kalau anak bangun ya kita kasih mati dulu kompornya. Ini udah mateng, udah kecoklatan, udah bisa diangkat, ditiriskan. Ada yang suka makan peyek juga nggak? Oh iya, ada juga peyek yang pakai daun jeruk, tapi aku kurang suka soalnya baunya itu. Aku nggak suka bau daun jeruk, tapi aku suka bau kencur. Nah, ini suami lagi makan peyek juga. Nah, ini hasilnya ada dapat satu toples, tapi kalau nggak dicemilin ini mungkin penuh bahkan lebih. Ini renyah banget, bisa teman-teman denger. Ini rasanya enak banget, gurih dari santan, kacang, dan bahan-bahan lainnya itu berpadu dengan sempurna. Selesai bikin peyek, aku makan. Di sini ada jantung pisang, terus ada cumi juga, ada telur dadar, dan nggak lupa ada peyek. Bismillah, selamat makan. Ini porsi makan aku, maklum ya Bu Sui makannya banyak banget. Nah, ini telur dadar yang aku bikin tadi. Untuk cuminya, ini cumi yang aku panasin. Masya Allah, nikmat banget. Sekian, mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak baik. Wassalamualaikum, see you next video.